Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Cita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita bertemu lagi di acara webinar reguler Kejar Cita yang dilaksanakan setiap bulan. Dan untuk webinar edisi kali ini adalah bertemakan penerapan computational thinking di dalam kelas. Nah, seperti kita tahu, computational thinking ini istilah yang muncul saat pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya apa sih computational thinking ini? Nah, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Dan untuk kita saja, sebenarnya di era digital kali ini, memang kita semua sebagai guru atau pendidik dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar meningkatkan kompetensi guna menyiapkan siswa yang cerdas. Nah, siswa yang cerdas dan cakap ini salah satunya adalah menguasai komputer atau cara berpikir ala komputer yang disebut dengan computational thinking. Nah, selain itu, computational thinking ini juga diwajibkan di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi merupakan sebuah teknik atau metode yang diintegrasikan dalam kurikulum yang terbaru yang nantinya insya Allah akan resmi dipakai di tahun 2024 ya. Jadi kita sudah siap-siap mulai sekarang ya. Nah, computational thinking ini akan masuk di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS yang merupakan gabungan dari IPA dan IPS yang ada di level sekolah dasar. Nah, jadi ini kan merupakan hal baru, kita harus siap-siap dari sekarang nih, karena bakal banyak yang perlu dipersiapkan tentang teknik atau metode di computational thinking ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Amalia. Ibu Amalia merupakan Ketua MGMP Bahasa Inggris Sidoarjo, dan beliau ini juga merupakan YouTuber di konten pendidikan yang ada di yang memberikan konten-konten pendidikan terutama di mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa lihat di YouTube-nya di Amalia Sidoarjo, dan beliau ini juga sibuk sebagai pengajar di SMP 1 Sidoarjo. Kalau Bapak Ibu guru Cita pernah atau sudah bergabung di komunitas kita di Telegram, Ibu Amalia ini sudah pernah menyinggung tentang computational thinking, tapi waktu itu berupa chat di Telegram ya, diskusi di Telegram. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu guru berkesempatan untuk tanya jawab secara interaktif, nanti juga ada kuis yang berkenaan dengan materi, jadi jangan kemana-mana sampai akhir nanti. Karena penerima sertifikat adalah yang mengisi link presensi dan link evaluasi. Jadi akan ada 2 link daftar hadir atau link yang disebarkan oleh admin, nanti ada di awal dan juga di akhir. Diusahakan untuk mengisi keduanya untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Apakah sudah siap? Assalamualaikum Ibu Amalia. Waalaikumsalam Kak Ima. Ketemu lagi ya kita. Alhamdulillah nih, apa kabar Ibu? Kesibukannya apa nih sekarang? Ya, Sedang di sekolah ya? alhamdulillah. Ini kegiatannya memang lagi padat-padatnya ini Kak Ima sekarang. Bulan Maret ini Halo, kegiatan memang banyak sekali ya. Ini kedengaran Kak Ima? kedengaran. Kedengaran ya. Kecil suaranya? Iya, agak kecil sih. Agak kecil ya. Ya. Ya, 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 ya. Nah, ini memang bulan Maret banyak kegiatan. Nah, tentu yang paling paling banyak ini pelatihan ini Kak Ima. Setelah itu kenaikan pangkat. Ini tadi maaf Wah, agak lama alhamdulillah. ya. Ternyata berkasnya harus dikumpul hari ini. Jadi tadi lari-lari dulu, diserahkan dulu baru bisa balik lagi ke sini. Alhamdulillah ya. Ya Kak Semoga Ima. berkah dan memberikan apa ya, sumbangsih atau sesuatu lah untuk pendidikan Indonesia pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik untuk materinya dari Bu Amalia atau saya nih yang mau share? Boleh? Dari Bu Coba Amalia aja. saya share ya. Ini udah kegiatan ke berapa ini Kak Ima? Guru Cita? Ratusan ya?
dari kapan ya? Kalau Dari webinar sih sudah awal. lama, dari tahun lalu sih. Tapi kalau untuk bulan ini tuh kegiatan ke 6 ya. Masih Nanti kan? ada lagi FB Talk di tanggal 31. Nanti malam juga ada Teletalk ya. Jadi setiap Jumat ada Teletalk Oh di gitu. Telegram. Oh. Ya. Dan untuk tanggal 31 nanti ada FB Talk. Oh gitu. Ya ya. Ya luar biasa Udah tampak ini? sekali kegiatannya Kejar Cita. Sudah nampak ya? Ya, sudah nampak itu. Coba saya slideshow. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama kita belajar mengenai penerapan computational thinking dalam kelas. Nah, ini memang di web Kejar Cita sudah ada ringkasannya. Mungkin Bapak Ibu ingin baca-baca bisa ya. Mungkin join juga di grup Telegram. Banyak sekali sumber-sumber informasi mengenai computational thinking dalam kelas ini ada di grup Telegram kejarcita.id. Nah, itu nanti Bapak bisa buka di situ. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar, ulas kembali dan diskusi mengenai penerapan computational thinking dalam kelas. Seperti yang kita ketahui, CT atau computational thinking merupakan salah satu hal yang diajukan untuk melengkapi forces. Jadi selama ini kita sudah mengenal critical thinking and problem solving, kemudian creativity, kreativitas siswa, communication, bagaimana mengkomunikasikan, dan juga collaboration, berkolaborasi, telah dikeluarkan oleh UNESCO sebagai skill yang dibutuhkan oleh generasi masa depan, terutama generasi digital atau generasi milenial. Jadi ini merupakan memang yang kelima ya, yang diminta oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kemendikbud, untuk menjadi hal yang sangat-sangat signifikan dipelajari dan juga diterapkan dalam kelas oleh Bapak Ibu guru. Apakah pengertian computational thinking itu atau CT? Ini adalah definisinya. Computational thinking adalah proses berpikir untuk memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan proses berpikir yang harus dikuasai oleh murid-murid kita. Karena itu, maka Bapak Ibu guru perlu mengimplementasikan computational thinking ini di dalam kelas, di dalam pembelajaran kita sehari-hari, terutama untuk mencari solusi-solusi, untuk mencari berbagai inovasi, bagaimana menjadi agen perubahan. Jadi bukan hanya guru yang merupakan agen perubahan, kita juga membidik murid-murid kita menjadi agen perubahan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tentu saja yang sudah kita ketahui, computational thinking merupakan kemampuan yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Dibutuhkan oleh siswa, dibutuhkan oleh guru, supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial maupun di bidang industri, seperti yang kita ketahui terdapat revolusi industri 4.0. Nah,
Itu sangat-sangat signifikan. Computational thinking atau cara berpikir computational digunakan untuk memahami masalah kompleks dan mengembangkan solusi. Masalah dan solusi tersebut dapat kita sajikan dengan cara yang mudah difahami oleh siswa-siswi kita. Ada 4 tahapan ini Ibu Bapak, 4 tahapan computational thinking. Nah, yang pertama adalah decomposition, yaitu memecah masalah menjadi detail, menjadi bagian-bagian kecil dan sederhana. Jadi seringkali kita dihadapkan pada suatu masalah dan begitu rumit. Nah, itu kita pecah menjadi beberapa bagian, menjadi lebih terinci lagi, sehingga dalam menemukan masalah kita bisa menyelesaikannya satu per satu karena telah didekomposisi tadi. Kita telah membaginya menjadi bagian-bagian. Bisa kita gunakan mind map untuk decomposition ini. Nah, yang kedua adalah pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola membantu kita memecahkan masalah. Kita cari polanya, kita cari persamaannya dalam masalah-masalah tersebut. Misalnya ada 3 masalah, kita cari ini persamaannya apa, yang perbedaannya apa. Ini kita kenali dulu polanya. Pengenalan pola ini juga bisa dilakukan oleh aplikasi ya, ini identification, pengenalan pola, pattern identification atau recognition ini bisa Ibu Bapak terapkan ini dengan menggunakan sebuah aplikasi Google ya. Google di HP ini bisa. Tentu saja ya mudah bagi kita karena memang ya sangat-sangat mudah bagi kita untuk menggunakannya. Misalnya ini Google Lens ya. Nanti Ibu Bapak coba buka di HP, ada aplikasi Google Lens, itu pengenalan pola. Termasuk dia artificial intelligence. Jadi kecerdasan artificial intelligence ini menggunakan pengenalan pola. Nah, yang ketiga yaitu abstraction atau abstraksi. Misalnya kita melihat permasalahan, kemudian kita lakukan generalisasi di situ, lalu kita identifikasi informasinya, kita dapat melihat poin-poin penting, informasi penting, sehingga informasi yang terlalu penuh, terlalu banyak bisa kita skip atau abaikan. Ini tentu saja memang sangat-sangat sering ini dilakukan Ibu Bapak guru di sekolah dasar ya. Seringkali meminta murid-murid untuk merangkum misalnya, itu sudah abstraksi. Jadi kebanyakan murid-murid kalau disuruh merangkum malah semuanya satu buku ditulis, satu video ditulis. Padahal merangkum itu kita membuat abstrak seperti penelitian. Di dalam penelitian itu apa tujuannya? Nah, itu kita rangkum. Lalu permasalahannya apa, tujuannya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, itu poin-poin pentingnya yang kita cari, kita abstraksi, kita rangkum ya, kita rangkum. Jadi tidak menulis semua keseluruhan, tidak kita salin secara keseluruhan karena akan semakin rumit. Nah, oleh itu tahapan yang ketiga ini memang mungkin sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru, cuma masih belum mengenal bahwa ini adalah sebuah salah satu tahapan dari computational thinking skill atau CT. Kemudian yang keempat, algorithm. Nah, ini apakah algoritma itu tahapan kita mengembangkan sistem, membuat daftar petunjuk, langkah-langkah, procedures ya. Bagaimana cara memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Ini adalah
tahapan yang memang menuntut pemikiran tingkat tinggi. Jadi dari decomposition, kemudian pattern recognition, kemudian abstraction, kemudian algorithm, ini merupakan 4 langkah pemikiran tingkat tinggi, high order thinking skill. Jadi dari suatu pembelajaran itu kadang-kadang ibu bapak mungkin tidak sadar sudah melakukan computational thinking ini ya. Nah, mari kita ulas lagi lebih dalam mengenai manfaat dari computational thinking skill. Apakah manfaatnya? Manfaatnya yang pertama tentu mengasah otak kita, mengasah berpikir logis, terstruktur, dan kreatif. Nah, seperti itu. Tentu cara berpikir komputasional ini dapat melatih kita untuk berpikir secara urut, secara masuk akal, logis, dan juga kreatif, mencipta hal-hal yang baru seperti itu. Nah, kemudian cara berpikir komputasi ini kita perlukan di semua aspek kehidupan. Ini adalah ya, kecil ya suara saya, maaf ya. Saya perbesar. Bu, nggak apa-apa, silakan diteruskan. Cara berpikir komputasi ini diperlukan dalam semua aspek kehidupan, baik di dalam cara kita mencari solusi terhadap permasalahan sehari-hari ataupun permasalahan kompleks yang dihadapi bersama di dalam masyarakat. Ini seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ITB ya untuk mencari solusi di masa pandemi. Nah, ini mahasiswa ITB membuat aplikasi yang bisa menemukan para pencari pekerja dengan perusahaan yang mencari pekerja. Nah, itu termasuk implementasi yang sudah dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah selama pandemi. Seperti itu misal contohnya ya. Kemudian tentu saja dengan computational thinking skill ini dapat meningkatkan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari hingga masalah kompleks. Jadi dari masalah yang sangat sederhana, mungkin seperti murid-murid TK ya, mereka sangat suka bermain, itu nanti akan kita bahas di sini ya. Seperti itu sangat sederhana, namun telah melatih kemampuan siswa dengan berpikir komputasional. Kita lanjutkan. Nah, mengapa computational thinking skill itu sangat penting? Tentu saja yang pertama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten. Ini yang harus kita persiapkan, murid-murid kita, anak-anak didik kita, anak-anak kandung kita sendiri ya, generasi muda milenial, mereka harus menjadi generasi yang kompeten karena tentu saja pada era reformasi seperti ini, era reformasi industri ya, industri 4.0 dan juga global society 5.0, jadi masyarakat dunia di mana manusia itu hidup di dunia nyata, dan mereka menjadi bagian dari masyarakat dunia. Tapi juga siswa-siswi kita ini memiliki dunia digital. Nah, dunia digital ini yang juga harus kita kita adaptasi, dikelilingi dengan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Maka skill ini, computational thinking skill ini sangat-sangat dibutuhkan oleh para generasi muda. Kita lanjutkan penerapan computational thinking skill. Seperti apa penerapannya?
Yang pertama, tahapan yang pertama adalah dekomposisi. Nah, ini contohnya ya. Contoh dekomposisi atau tahapan yang pertama dari computational thinking skill. Yang pertama, siswa diminta membaca sebuah cerita. Ini kalau untuk pelajaran buku tema untuk SD atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Nah, ini mereka diminta untuk membaca sebuah cerita, misalnya cerita mengenai Malin Kundang, atau cerita mengenai legenda Gunung Berapi, itu seperti itu. Kemudian dianalisis temanya, apakah tema dari cerita tersebut. Ini anak-anak yang kita ajak untuk menganalisis. Setelah itu kan siswa diberikan teks. Nah, dari situ mereka disuruh untuk membaca terlebih dahulu. Membaca ya, skimming itu. Setelah dibaca, ditanya dulu temanya apa. Baru bisa kita gali menuju ke siapa, kemudian di mana, bagaimana ya, orientation itu kan. Seperti juga tokoh-tokohnya itu, siapa aja tokoh antagonisnya, protagonisnya, lalu kejadiannya di mana, misalnya Malin Kundang, oh di Sumatera. Nah, seperti itu. Kemudian juga setting ini tempat ya, setting. Kemudian baru kita masuk pada konfliknya, apa yang terjadi, konflik apa yang terjadi di dalam cerita tersebut, resolusinya seperti apa, pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, itu siswa melakukan dekomposisi, jadi breakdown dari sebuah cerita yang utuh. Kemudian juga bisa diminta untuk membuat struktur kalimat dalam bahasa asing. Misalnya ceritanya dalam bahasa Indonesia, kita minta mereka untuk membuat struktur kalimat dalam bahasa Inggris, atau mereka kita minta untuk membuat dalam bahasa Jawa. Nah, itu kemudian kita beri tabel ya, beri tabel kata kerja, objek, subjek. Nah, dari cuplikan kalimat-kalimat itu siswa bisa kita minta untuk menganalisis, melakukan dekomposisi, yang mana yang merupakan subjek, mana yang objeknya, mana yang verbnya, kata kerjanya. Ini bisa kita minta untuk melakukan dekomposisi seperti itu. Jadi dari kalimat yang kompleks, tergantung dari tahapan berpikir siswa ya. Kalau memang SMP mungkin kalimatnya sudah bertingkat majemuk ya. Nanti kalau SD ya lebih sederhana, TK nanti juga sederhana. Namun mereka sudah bisa melakukan dekomposisi. Masing-masing part of speech ini termasuk yang apa, termasuk dia yang subjek, apakah ini objek. Nah, itu kita buatkan tabel. Itu merupakan pembelajaran di dalam implementasi computational thinking. Mungkin sudah banyak ini Bapak Ibu guru yang melakukan hal ini ya, tapi tidak terasa kalau melakukan sebuah dekomposisi. Pengenalan pola, jadi dari pola itu membantu memecahkan masalah. Nah, yang berikutnya ya ini dia pengenalan pola. Polanya seperti apa ya. Jadi setelah tadi kita breakdown, nah ini siswa diminta untuk mengenali pola. Kalian lihat misalnya tadi sudah dilakukan subjek itu yang mana. Nah, itu dikenali subjek apa aja. Pengenalan polanya seperti apa. Oh, kalau subjek itu saya, kamu, nanti nama orang juga bisa, iya seperti itu. Nah, setelah mereka sudah mengenali polanya, persamaannya, terus bedanya seperti apa, ini bisa dikoreksi lagi. Kadang-kadang salah masukkan dalam tabel, salah kamar ini, kadang-kadang seperti itu ya, salah kolom memasukkannya. Itu siswa diminta untuk mengenali lagi polanya.
persamaan dan perbedaan ini memang merupakan kurikulum yang terbaru ya, di mana siswa juga memiliki pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa terhadap apa yang dia bisa lakukan. Nah, itu mungkin dalam membuat kegiatan di dalam kelas bisa kita beri persamaan, perbedaan antara dua benda. Mungkin seperti itu ya. Ada satu kelompok yang membandingkan benda ini. Nah, atau dua teks. Nanti teksnya berbeda-beda. Mereka boleh pilih misalnya. Atau ada 5 teks, nanti mereka bisa memilih yang mana. Nah, itu dalam satu kelas tidak selalu harus sama, namun tentu dengan rubrik penilaian yang sama. Ini untuk pengenalan pola. Pengenalan pola. Lalu yang ketiga, abstraction. Abstraction ini guru bahasa Indonesia contohnya ya. Guru kelas memberikan tugas meringkas buku. Ini seringkali nih guru SD biasanya. Buku tema kan tebal sekali. Nah, itu diminta untuk meringkas. Kemudian IPS, pelajaran IPS ini sering sekali saya lihat untuk meringkas buku. Bukannya ditulis semua, kadang-kadang murid yang rajin ditulis semua. Padahal sebenarnya kemampuan abstraction murid-murid masih belum terasa kalau belum bisa meringkas dengan bagus ya. Karena satu buku ditulis semua sampai capek tangannya. Ini meringkas materi video, jadi anak diberi video, anak-anak diminta untuk meringkas buku. Nah, itu sebenarnya apa yang dilakukan guru tersebut adalah mengajarkan abstraksi, yaitu membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang pikiran utama, mana yang pikiran pendukung gitu, supporting idea sama main idea. Itu contoh abstraction. Nah, kita lanjutkan contoh algoritma. Algoritma ini, misalnya ini ada guru TK ngajari murid-murid menggosok gigi. Ayo anak-anak kita belajar gosok gigi. Besok bawa sikat gigi sama pasta gigi. Ini waktu saya dulu TK ini Kak Ima disuruh bawa seperti itu. Nah, ya, memang betul. Iya, sederhana tapi itu sebenarnya adalah pembelajaran algoritma. Jadi anak-anak disuruh bawa sikat gigi, disuruh bawa cangkir, bawa sendiri-sendiri, cara oleskannya gimana. Nah, sikat gigi depan gimana, sikat gigi belakang itu bagaimana caranya. Nanti gurunya bawa gigi yang besar itu ya, ditunjukkan gini caranya. Kadang-kadang ada ibu dokter juga ya yang datang itu ya, kadang gurunya yang ngajar. Nah, seperti itu sebenarnya adalah pembelajaran yang sangat-sangat sederhana, algoritma sederhana. Nah, bila ada guru seni budaya, cara membuat batik ini ya, kalau di SMP membuat batik saya lihat satu persatu, terus membuat karya lukisan, beli kain kanvas, lalu bagaimana mereka membuat sketsanya, kemudian membuat karya patung, ada yang dari sabun, ada yang dari ya macam-macam ya, paling banyak sabun sepertinya murid-murid ini. Nah, itu termasuk pembelajaran algoritma, yaitu urutan langkah prosedur untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kalau di ini kan seringkali prakarya, masak-masakan itu termasuk algoritma. Kemudian untuk bahasa Inggris procedure text ya itu. Nah, apalagi Bapak Ibu guru IPA ya, IPA ini paling sering menggunakan laboratorium, kemudian cara menggunakan mikroskop pertama-tama. Nah, ambil ini, ambil itu, kemudian kalian buka lensanya, kemudian kalian amati, gambarkan seperti apa yang kalian amati. Nah, itu termasuk
sudah melakukan computational thinking skill. Contoh lain, misalnya ini pada murid TK ya. Ini menurut penelitian dari seorang guru ya di Malang bahwa computational thinking skill ini pada murid siswa dapat dilakukan dengan bermain puzzle. Bermain puzzle ini beliau menyendirikan potongan-potongan, mana yang warnanya sama. Nah, itu termasuk pada tahapan awal tadi, mana yang warnanya yang hampir sama, mana yang polanya paling pinggir, mana yang kira-kira di tengah. Nah, itu termasuk pembelajaran computational thinking, menyusun puzzle, yang tepi, yang lurus-lurus ditaruh di tepi, kemudian berbagi tugas. Ini memang seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan dari penelitian tersebut. Yang pertama menyendirikan potongan yang mempunyai warna yang sama. Kemudian disusun puzzle-nya dari tepi, kemudian membagi tugas dengan teman-temannya, dan siswa diminta untuk sabar untuk menyelesaikan permainan. Kenapa? Karena memang murid-murid TK biasanya memang inginnya serba cepat, lari ke sana kemari ya. Ini memang harus dilatih oleh guru. Kemudian yang keempat, bila ada kesulitan, boleh tanya pada yang sudah selesai. Tetap tenang dan tetap fokus. Nah, ini tahapan-tahapan dari penelitian guru TK di Malang tersebut. Memang luar biasa karena selama ini di TK ya kebanyakan memang pembelajarannya adalah hafalan. Tapi untuk computational thinking ternyata tetap bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya computational thinking pada murid SD. Ini siswa misalnya diminta untuk mengamati di lautan. Bisa kita putarkan video mengenai pencemaran lingkungan, pencemaran laut, mengapa banyak tumpukan sampah-sampah plastik. Kemudian kita tayangkan juga banyak hewan laut yang sudah mati. Nah, itu anak-anak diminta untuk mencari solusi. Yang pertama, dekomposisi. Supaya mudah kita bedah satu persatu, dibedah ini, di breakdown. Apa yang menyebabkan menumpuknya sampah plastik? Misalnya karena ketergantungan manusia, beli belanja di toko satu kali satu kantong plastik. Nah, kemudian beli di pasar bisa sampai 5 plastik ya. Tahu sendiri, ikan sendiri, itu plastiknya sendiri-sendiri. Kalau yang paling sering memang di ini sekarang ternyata sampah plastik itu bisa dikurangi dengan adanya tas yang bisa dipakai kembali. Nah, yang kedua, binatang laut bisa mati karena menelan sampah plastik. Ini banyak terjadi dan memang menjadi sebuah permasalahan besar karena binatang yang langka seperti kura-kura itu karena tertelan sampah plastik, terutama sedotan ya, sedotan untuk minum itu. Mereka kenapa? Karena tidak bisa membedakan plastik dengan makanan, jadi tertelan sampah itu dan membuat biota laut menjadi bermasalah. Tuh. Nah, di sini kita ajak siswa untuk mencari solusi. Yang pertama, solusinya ini anak-anak kita ajak untuk mencari solusi, misalnya mengganti kantong plastik dengan kemasan yang ramah lingkungan. Dari kantong, mau membuat dari singkong. Nah, ini kita bisa membuat hal-hal yang di sekitar kita. Solusi kedua, sudah mau Jumatan ya, saya percepat. Solusi kedua, mencari pengganti kantong plastik.
yang aman untuk makhluk hidup. Dan yang ketiga, langkah-langkah bagaimana membuat kantong plastik dari singkong yang ramah lingkungan. Jadi walaupun tertelan oleh binatang laut tetap bisa dikonsumsi oleh mereka. Ini dia the role of the teacher. Peran guru adalah menciptakan kondisi untuk invention, inovasi, terobosan daripada sekedar menyediakan ready-made knowledge, pengetahuan yang siap dibaca oleh siswa, siap dibuat. Ini sebenarnya kita kondisikan murid-murid untuk dapat membuat sebuah terobosan-terobosan baru. Sekarang pada murid SMP ya, misalnya ini mengenai cadangan minyak bumi. Kemudian memberikan contoh pembuatan biofuel dengan tanaman jarak atau konversi energi sampah plastik. Ini contohnya bisa kita kembangkan bahwa belajar tentang perubahan zat dalam penyulingan. Yang berikutnya, nah, solusi sumber energi alternatif dari sampah plastik, memahami pola, mengidentifikasi kesamaan fungsi dan alat penyuling. Ini disebut dengan pattern recognition. Dan selanjutnya yaitu penggunaan barang bekas. Penggunaan barang bekas itu teknik penyusunannya serta pengembangannya oleh siswa. Maaf agak berisik Kak Ima. Ini memang di sebelahnya masjid ya. Mungkin agak suaranya keras ya. Akhirnya suara saya kecil nggak apa-apa ya. Memang Jumat ini hari spesial, hari yang spesial. Kita yang harus mempercepat langkah, ya. Kita yang harus mempercepat langkah ini. Nah, ini adalah contoh perubahan limbah plastik. Apalagi yang ini, Kak Ima. Ini anak-anak kalau diajak ini memang pertamanya dredeg. Lama-lama mereka keenaan ini diajak membuat aplikasi sederhana, Scratch memang diajarkan di SMP. Nah, ada lagi yang app Inventor ini. Ini dibuat oleh MIT, Massachusetts, Massachusetts ya, dari Universitas Massachusetts itu nggak usah harus hafal kode-kode, kita cukup memasukkan seperti blog gitu. Nah, sekian dari saya Kak Ima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang CT atau computational thinking. Penerapannya bagaimana dalam kelas tadi? Ibu Amalia sudah memberikan beberapa contohnya, beberapa contoh sederhana nanti yang bisa diterapkan dari beberapa komponen dari CT yang tadi ada dekomposisi, abstraksi, algoritma. Nah, silakan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya untuk menulis di kolom chat. Kita akan membahas sama-sama nanti dengan Ibu Amalia. Oh ya, ini ada saran dari Bu Sari Palupi. Maaf Bu Amalia, mungkin kalau pakai headset suara dari luar bisa berkurang. Oke, coba nanti kalau ada headset sih. Silakan yang mau tanya bisa tulis di kolom chat atau mau bertanya langsung. Ibu Stefani angkat tangan. Ya. Iya, silakan Ibu Stefani. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi kepada seluruh panitia dan juga Ibu narasumber Ibu Amalia. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Amalia. Sebenarnya pemikiran computational thinking ini memang sangat dibutuhkan bagi anak-anak, maksudnya untuk dimulai dalam berpikir memecahkan satu masalah. Nah, di sini saya ingin berdasarkan pengalaman saya mengajar, ada banyak nih ya gaya-gaya anak, misalnya
kriteria-kriteria anak umur tuh banyak banget. Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang biasa-biasa aja. Mungkin kalau lihat temennya satu muncul atau ngomong mungkin ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang mulai, diem gitu kan. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana peranan kita sebagai seorang guru bisa meluruskan bahwasanya kalau kita berpikir critical thinking ataupun berpendapat itu nggak ada yang benar salah kok gitu. Gimana caranya supaya murid itu bisa lebih pede bertanya, lebih pede untuk menjawab, tapi tanpa diberikan pendapat dari seorang guru, wah jawaban kamu salah ataupun benar gitu. Sekian Bu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Stefani. Bu Amalia mungkin bisa menjawab. Jadi ada kondisi di mana di situ computational thinking atau memberikan ruang untuk anak berpikir kritis ya. Tapi kan ada anak yang pede dan tidak. Ada anak yang karakternya berbeda-beda lah. Jadi pertanyaannya Bu Stefani ini bagaimana supaya mereka merasa nyaman dengan berpikir kritis dan mengeluarkan pendapat tanpa ada judgement benar dan salah. Silakan Ibu Amalia. Ya, luar biasa Ibu pertanyaannya. Memang seperti itu, kita memang harus memahami siswa-siswi kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang memang dia introvert, berani berbicara, ekstrovert. Ada yang diam saja, introvert, padahal sudah tahu jawabannya kadang-kadang ya. Ingin mengutarakan pendapat tapi disimpan sendiri, ini biasa. Iya maaf ya, headset saya ketinggalan. Aduh, iya Bu Palupi, terima kasih, headset saya ketinggalan ini, nggak apa-apa. Nah, memang seperti itu ya, kita yang harus kreatif dalam membelajarkan siswa. Jadi anak-anak yang untuk mengungkapkan atau presentasi di depan kelas itu malu, itu bisa kita minta mereka untuk membuat video sendiri, misalnya video. Nah, di rumah direkam sendiri. Kemudian setelah direkam sendiri kan tidak dilihat teman-teman, itu dikumpulkan ke guru. Nah, di situ kita bisa melihat keterampilan berkomunikasi mereka. Itu bisa seperti itu, atau mungkin mengkomunikasikannya tidak harus secara langsung, ditulis misalnya ya, ditulis, kita minta untuk membuat tulisan atau membuat komik. Nah, seperti itu. Memang murid-murid ini kalau diberi kesempatan seperti itu ternyata malah luar biasa hasilnya. Saya lihat sendiri murid-murid yang dulunya tidak bisa speaking ya, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, itu satu kelompok cowok semua Ibu, cowok semua, tidak mau dicampur sama cewek. Biasanya kan kalau ada ceweknya berani mereka tampil, ada yang mau dorong-dorong, itu nggak mau dicampur sama sekali. Mereka ternyata membuat video animasi, nah itu dengan menggunakan Adobe Animation ya, itu wah luar biasa sekali. Ternyata mereka punya bakat lain. Jadi kita bebaskan aja mereka untuk mengkomunikasikan dengan cara mereka. Bisanya apa? Mau membuat video animasi, saya tidak mau tampil, nggak apa-apa, coba kalian buat. Nah, di situ saya memang melihat bakat siswa ini memang berbeda-beda. Di situ memang kita perlu menerapkan diferensiasi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini memang yang sedang dilatihkan di Bapak Ibu guru, terutama untuk pembelajaran guru penggerak ya, sekolah penggerak memang seperti itu yang diterapkan. Jadi kita menghargai setiap apa yang dilakukan siswa, kita menghargai setiap bakat siswa, kita beri wadah dan tidak harus selalu sama untuk produk, konten maupun proses. Mereka bisa berproses sesuai dengan yang mereka bisa. Mereka bisa membuat produk sesuai dengan produk yang mereka kuasai. Seperti itu. Memang kita yang harus memberikan
diferensiasi pada murid-murid. Jadi walaupun tidak sama tidak apa-apa. Nanti ada yang presentasi di depan kelas berani, ya memang dia punya kemampuan itu public speaking. Tapi bagi yang pemalu ya jangan kita paksa, kita minta cara-cara lain. Misalnya menggambar, dari gambar itu nanti mereka ceritakan di dalam video mereka atau ditulis aja boleh seperti itu. Baik, terima kasih Bu Amalia jawabannya. Jadi Bu Stefani bisa memfasilitasi atau memberi kebebasan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya dengan cara apapun yang mereka suka. Mungkin dari video atau pesan suara atau menulis atau menggambar. Mungkin divariasikan aja supaya mereka tidak takut. Atau juga tadi dikelompokkan jadi yang cowok-cowok sendiri, yang cewek-cewek sendiri. Emang gender itu kadang berpengaruh ya kepada kepercayaan diri. Nah, mungkin itu bisa digabung atau dibentuk kelompok-kelompok yang sesuai gengnya misalnya supaya mereka bisa ngobrol atau sesuai cowok cewek gitu untuk pendapatnya bisa dimintain secara terpisah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah di kolom komentar ini dari Bu Rizky. Izin bertanya, Ibu Amalia, seberapa penting penggunaan Siti dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik? Dan apakah nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Ibu Amalia. Iya. Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah bisa di luar sains gitu? Ya, bisa. Jadi memang pembelajaran ini untuk semua mapel ya Ibu Bapak bisa kita terapkan. Yang penting kita yang kreatif untuk membelajarkan siswa. Seberapa pentingnya ya sangat-sangat penting karena ini memang skill yang dibutuhkan oleh murid-murid kita untuk bekal masa depan mereka. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ya kita terapkan sesuai dengan level pemikiran siswa. Nah, apakah nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu bisa. Jadi computational thinking skill itu memang berpikir seperti komputer, tapi kita bukan komputer. Jadi kita adalah manusia yang bisa memecahkan masalah sehari-hari, tentu dengan cara berpikir computational. Nah, itu mengapa kita gunakan ini, sedangkan pada bidang-bidang lain selain sains ya yang paling kental memang sekarang sains untuk melakukan literasi, numerasi, namun tidak menutup kemungkinan semua pembelajaran memang bisa melakukannya. Bahkan pada murid-murid TK, murid-murid SD itu bisa. Jadi computational thinking ini tidak semata-mata dimiliki oleh guru-guru sains, tidak, tapi semua mata pelajaran karena memang implementasinya di dalam pembelajaran bisa kita lakukan dekomposisi tadi. Dekomposisi itu bisa kita buat anak-anak membuat ini mind map dari suatu permasalahan misalnya seperti itu mind map sudah termasuk dalam computational thinking, sudah termasuk dalam dekomposisi. Jadi ini tidak terbatas pada pelajaran sains saja, tidak terbatas pada matematika, tapi bahasa maupun seni budaya, olahraga juga memang termasuk bisa kita lakukan ya. Ataupun BTQ, baca tulis Quran ya ada ya. Ataupun pelajaran IPS, tentu ini sangat-sangat membutuhkan hal ini, namun sesuai dengan porsi guru masing-masing yang kita kuasai seperti apa. Yang tadi untuk bahasa kan kita breakdown anak-anak untuk menganalisis ini satu persatu, mana subjek kalian tunjukkan itu dimasukkan dalam tabel. Kalau untuk puzzle ini mana yang kira-kira warnanya sama, coba kalian kelompokkan dulu. Nah, itu termasuk computational thinking seperti itu. Silakan.
Ya, baik. Kayaknya itu juga mewakili dari pertanyaannya Bapak Endi Pandu nih, bagaimana penerapan Siti dalam bahasa Inggris. Jadi tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Amalia. Jadi kalau bahasa itu mungkin bisa dilihat kan setiap bahasa ada pola ya. Jadi mungkin termasuk seperti pengenalan pola dalam grammar, misalnya subjeknya yang mana. Kalau sudah ada rumus yang ini, subjek, will, verb satu, kemudian harus mengikuti formula yang seperti itu. Seperti mirip-mirip coding sebenarnya sudah dilaksanakan juga ya oleh guru-guru kita zaman dahulu ya di mengajar grammar ya Bu ya. Oke, silakan ini ada yang mau bicara Ibu Fitria. Silakan Ibu Fitria, saya unmute dulu. Oke, terima kasih Kak Ima atas waktunya. Iya. Selamat pagi Bu Amalia dan teman-teman. Di sini Mas saya mau bertanya, kalau misalnya dengar ya Kak Ima ya? Dengar kok. Soalnya ini lagi di sekolahan. Oh, lagi di sekolah. Iya. Iya. Oke, silakan dengar kok. Kalau misalnya penerapan Siti di pembelajaran di kelas, itu kan bisa dilakukan kalau kondisi kelas itu memungkinkan. Bagaimana jika dalam sekolah tersebut ada tuntutan dari pihak sekolah atau kepala sekolah untuk menyelesaikan buku atau LKS dalam satu waktu sebelum PTS atau sebelum UAS. Sehingga dalam materi itu tidak dimungkinkan untuk melakukan Siti di kelas, Bu Amalia. Sedangkan kita harus pengen melakukan itu tapi dituntut oleh pihak sekolah untuk menyelesaikan materinya. Terima kasih Bu atas waktunya dan jawabannya. Baik, terima kasih Bu Fitria. Iya, kadang idealisme kebentrok sama tugas dari sekolah ya. Kadang kita pengen nih metode yang sudah kita baca, kita pelajari, wah ini metode baru nih, semangat nih kitanya. Ternyata dari sekolah, kok bisa harus LKS ini, wah gimana nih cara mengatasinya nih Bu Amalia, cara mengakali ya. Pengennya ngikutin Siti, pengennya menerapkan Siti, tapi ternyata harus kejar tayang ngabisin satu LKS atau satu buku. Iya, luar biasa Bu Fitria, pertanyaannya memang seperti itu ya. Pembelajaran K13 memang diburu oleh materi. Kita memang selalu dituntut untuk menyelesaikan materi sehingga terpaku pada buku paket, terpaku pada buku LKS, harus selesai, harus habis. Ini memang seperti itu. Itu adalah kurikulum 2013, sedangkan sekarang kurikulum 2022. Jadi sudah 9 tahun ya, 9 tahun yang lalu 2013. 9 tahun yang lalu. Nah, seperti itu memang tuntutan dari kepala sekolah seperti itu. Nah, tapi perlahan-lahan ini Ibu, kita memang harus menuju pada kurikulum prototype. Prototype ini memang tidak berdasarkan pada konten materi yang harus banyak, namun merupakan sebuah kurikulum di mana yang dibutuhkan oleh siswa. Bukan siswa harus menyelesaikan A sampai Z, tapi materi mana yang paling esensial, materi mana yang paling dibutuhkan oleh siswa. Nah, ini memang seperti itu. Nanti Ibu tetap sabar, kita pilih aja. Di dalam LKS itu bukannya sama sekali tidak ada computational thinking, Bu. Memang tetap ada, kita pilih materinya. Memang untuk seperti tadi itu memang ada, seperti memasukkan dalam tabel itu di dalam LKS ada itu, karena saya juga penulis LKS Ibu. Itu memang ada, saya buat seperti itu. Jadi kalaupun LKS itu harus habis, ya kita yang kreatif aja, kita pilih mana kira-kira di dalam lembar-lembar itu, di dalam modul tersebut yang harus diselesaikan, mana yang kira-kira ini termasuk pembelajaran computational. Itu kita pilih aja. Kalau ini harus habis, memang kasihan murid ya, kasihan murid, mereka belum sempat paham dengan yang A, kita sudah minta mereka pindah ke B, belum hatam yang juz 1 sudah harus juz 2. Nah, itu jangan ya. Jadi baiknya kita selesaikan dulu sampai anak-anak benar-benar menguasai. Tapi kalaupun memang tuntutan seperti itu, ya kita buat kolaborasi saja Ibu. Jadi
kolaborasi itu jangan satu siswa harus semua mengerjakan, tapi misalnya satu kelompok bab 1 coba kalian selesaikan, nanti bisa saling tukar dengan grup lain, nanti kita akali seperti itu. Jadi bab 1 kelompok 1, bab 2 kelompok 2 itu kalian kuasai, bab 3 misalnya kan LKS-nya tebal gitu ya, mungkin ya ada 5 bab, kita bagi aja, nanti anak-anak bisa melakukan eksplorasi fokus pada bab tersebut. Itu yang sering saya lakukan seperti itu. Kalau memang materi itu harus habis ya kita buat tim ahli, ada juga yang mendengar, tim pendengar. Nah dari situ mereka bisa saling kunjung karya atau karya kunjung hasil dari diskusi mereka di kelompok. Nah itu mereka bisa saling tukar menukar. Jadi kalau dituntut individu memang berat sekali. Kurikulum 13 itu berat bagi materi yang harus Bapak Ibu guru selesaikan. Karena itu makanya kita sedikit-sedikit ini mulai bergeser pada kurikulum prototipe, kurikulum merdeka, menuju ke kurikulum merdeka. Nanti tetap prosesnya seperti itu Ibu, memang kita namanya guru, kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, harus menyelesaikan, namun bisa kita buat kolaborasi. Jadi kita buat kolaborasi ini, yang bab 1 ini kelompok ini, bab 2 kelompok ini, mereka sebagai tim ahli dalam bidangnya itu tersebut yang sudah kita bagi. Dari situ mereka bisa saling sharing dan cepat selesainya. Seperti itu Ibu. Barangkali ada lagi? Baik, terima kasih untuk Bu Amalia. Jadi memang harus disesuaikan juga ya, dan di LKS itu bukannya tidak ada city ya, sebenarnya ada city tapi pengaplikasiannya dalam bentuk soal-soal. Jadi mungkin Ibu Fitria bisa mengembangkan yang sudah ada di LKS, jadi tidak perlu membuat materi baru lagi, yang sudah ada di LKS yang kira-kira sudah termasuk city itu diterapkan saja atau perlu lebih dikembangkan. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Terutama bapak-bapak ini yang mau jumatan, silakan untuk bertanya dulu. Oh ya, sebentar lagi ada sesi kuis. Jadi nanti kuis itu berhubungan sama materi yang sudah disampaikan oleh Bu Amalia. Jadi tentang Siti dan yang sudah dijelaskan tadi. Dan nanti akan memenangkan akun premium dari Kejar Cita untuk giveaway-nya. Jadi stay tune terus di sini sampai acara kuis nanti. Untuk pertanyaan ada lagi kah? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Nanti kita ketemu lagi sama Bu Amalia di sesi kuis ya. Jadi nanti Bu Amalia memberikan 3 pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu Guru tentang computational thinking. Hadiahnya nanti akun premium Kejar Cita. Nah, sebenarnya akun premium Kejar Cita itu seperti apa? Nanti dijelaskan oleh Kak Insani. Silakan Kak Insani, apakah sudah siap untuk memperkenalkan Kejar Cita kepada Bapak Ibu Guru semua yang ada di sini? Ya. Halo Kak Ima, apakah suara saya sudah cukup jelas? Ya, jelas sekali Kak Insani, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ima atas waktu dan kesempatannya. Ini saya mohon izin untuk off cam dulu ya Bapak Ibu, gitu kan. Karena belum memungkinkan dan lagi kayaknya saya minder nih sama Kak Ima dan Bu Amalia udah cantik-cantik ini. Nanti saya kalah cantik gitu. Jadi saya off cam dulu. Nah, ini ngapain saya di sini? Saya mau memperkenalkan terkait Kejar Cita. Nah, nanti berkaitan juga dengan giveaway yang akan diberikan dari Kak Ima, akun premium untuk guru-guru yang bisa mengakses platform di Kejar Cita. Jadi platform Kejar Cita ini apa sih? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di website kami ada kejarcita.id, di mana platform ini mewadahi guru-guru di seluruh Indonesia. Dan akunnya ini ada tersedia 3 akun utama, itu ada akun sekolah,
akun guru dan akun siswa. Jadi memang kalau di kejarcita.id ini mungkin beda ya dengan platform atau portal lain yang mungkin cuma ada untuk guru saja atau untuk siswa saja gitu. Dan ini kalau di sini kita lengkap LMS iya, kemudian juga EduTech iya, jadi semuanya di sini lengkap dan semuanya berkesinambungan. Jadi antara sekolah, guru, dan juga siswa ini bisa memanfaatkan semuanya. Nah, kalau ini tampilan di akun guru, jadi dengan adanya Guru Cita ini diharapkan guru-guru ini bisa menjadi guru yang cerdas, inovatif, dan transformatif. Jadinya kalau disingkat ini Guru Cita. Nah, kalau di platformnya Kejar Cita sendiri, ada pelatihan, itu terkait RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu udah paham mungkin ya, karena ada implementasi kurikulum Merdeka, jadi kita juga menyiapkan nih Bapak Ibu guru untuk membuat RPP yang sesuai dengan arahan Pak Nadiem Makarim. Selanjutnya ada AKM numerasi, AKM literasi. Di sini Bapak Ibu guru nanti diarahkan gimana sih buat soal-soal yang sesuai dengan asesmen kompetensi minimum gitu. Jadi yang berkaitan dengan numerasi maupun literasi yang tentu saja bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Jadi nggak cuma matematika ataupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga bisa mata pelajaran lain. Kemudian kalau di Kejar Cita, kita nggak cuma menyediakan media belajar saja, tapi juga mengarahkan atau mendampingi Bapak Ibu guru supaya bisa membuat media belajar sendiri. Kemudian pelatihan yang selanjutnya ada project based learning. Nah, ini juga erat kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita ngomongin profil pelajar Pancasila juga nanti ada sangkut pautnya nih dengan Siti gitu, karena kan memang penguatan profil pelajar Pancasila tujuannya untuk mengasah anak-anak ini supaya mereka kuat dalam pemecahan masalah atau dalam hal ini melibatkan pemikiran komputasi. Nah, di Kejar Cita juga ada support system. Ini berupa RPP daring, kemudian bank soal. Nah, kalau bank soal ini ada soal AKM, kemudian latihan soal, HOTS, kemudian juga referensi bank soal di Kejar Cita. Bapak Ibu guru juga bisa mengirimkan tugas ke siswa melalui website yang ada di Kejar Cita, kemudian materi ajar. Nah, semua yang kita sediakan di platform ini sesuai dengan kebutuhan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, ini juga sesuai dengan siklus pembelajaran, karena kalau ngomongin tugas atau tanggung jawab guru, semuanya meliputi 3 hal ini. Gitu. Saya belum share screen ya? Iya, bentar. Oke, sudah kelihatan ya Kak Ima ya? Oke, jadi ini tampilannya, ada 3 kebutuhan guru dalam mengajar, kemudian juga pelatihan dan support system yang dibuat oleh tim disesuaikan dengan kebutuhan kerja guru. Nih. Nah, tadi ya, sebagaimana yang saya sampaikan, ada 3 akun, sekolah, guru, dan siswa. Nah, ini tampilannya guru nanti bisa masuk kalau sudah mendapatkan akun premium. Jadi ini bisa diakses. Oke, ini. Jadi ini tampilannya untuk akun guru, dimulai dari akun dashboard. Oke. Jadi di sini nanti sesuai dengan siklus pembelajaran ya Bapak Ibu, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada evaluasi. Nah, kalau untuk di akun dashboard sendiri, di sini nanti kelihatan nih Bapak Ibu sudah ngapain aja di platformnya Kejar Cita, apakah sudah bikin RPP, apakah sudah bikin tugas, kirim tugas, ikut pelatihan, menjawab pertanyaan, kemudian juga ada evaluasi kayak buat soal, kirim kuis, cetak kuis, dan ikut pelatihan. Kemudian kalau untuk ikut pelatihan sendiri, nanti di sini akan kelihatan kalau sudah ikut pelatihan bisa download sertifikat ber-JP yang memang resmi disiapkan dari Kejar Cita. Kemudian kalau di siklus yang perencanaan,
Di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat nih contoh RPP Merdeka Belajar atau RPP 1 lembar sesuai dengan tingkat kelasnya ataupun juga materi pelajaran yang diajarkan. Nah, contohnya untuk kelas 1 SD ini ada tema 7, subtema 2. Kita bisa lihat di sini. Jadi udah cukup lengkap dan sesuai dengan format RPP 1 lembar. Ada keterangan identitas RPP-nya seperti nama sekolah, tema, subtema, dan muatan terpadu. Kemudian tujuan pembelajaran, pendahuluan. Kemudian isinya ada kegiatan inti sampai penutup dan juga disertai dengan penilaian. Dan ini walaupun terlihat singkat, tapi semua komponen sudah masuk dan lengkap, jadi memang memudahkan Bapak Ibu Guru untuk memastikan kalau pembelajaran ini sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Jadi ini bisa buat referensi atau bisa digunakan Bapak Ibu Guru secara langsung. Selain Bank RPP, tadi Bank RPP ada 908 ya. Jadi ini lengkap dari kelas 1 SD sampai SMA di semua mata pelajaran. Kemudian ada RPP saya, di sini Bapak Ibu Guru bisa membuat RPP-nya sendiri nih. Jadi mungkin tadi ada computational thinking mau diterapkan di kelas gitu. Nanti mau pakai metode belajar project based learning. Jadi nanti tinggal disesuaikan nih. Kira-kira Bapak Ibu Guru mau pakai inovasi apa dalam media pembelajaran. Jadi tinggal buat aja di sini. Terus nanti sesuai dengan format yang tersedia di platform tinggal diisi, kemudian bisa dicetak atau di-download lewat online. Nah, ini tinggal diisi. Sudah sesuai formatnya, nanti tulisannya pun juga sudah rapi. Biasanya kalau kita bikin di Word kan kadang harus ngedit-ngedit lagi ya, mungkin line spacing-nya, kemudian font-nya jenis apa, ukurannya bagaimana. Nah, kalau di sini semuanya sudah diatur. Nah, ini tinggal dibuat ataupun disimpan. Nanti kalau udah disimpan di draft, tinggal dicetak saat dibutuhkan. Nah, di sini juga kita mendukung nih programnya pemerintah di mana literasi harus semakin ditingkatkan. Di sini Bapak Ibu Guru bisa mengunduh artikel ataupun materi lain yang bisa mendorong siswa dan guru-guru untuk membaca atau literasi lebih banyak. Kemudian di pelaksanaan, di sini Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan tugas, mengirimkan kuis, mengirimkan materi juga, selain itu juga mendukung administrasi. Jadi di administrasi ini ada daftar siswanya, kemudian absensinya, selanjutnya juga ada rapor. Di sini nanti kalau misalnya perlu laporan nih, kira-kira siswa aktif nggak masuknya dalam 1 semester atau 1 tahun, bisa dilihat di sini dan tinggal dicetak. Selanjutnya dievaluasi. Nah, ini untuk menguji ya apakah pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu sudah sesuai dengan anak-anak atau mungkin sejauh mana sih pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, di sini ada bank soal. Ini tinggal dipilih aja. Jadi, bank soalnya sendiri pun sudah sesuai dengan standar AKM literasi dan numerasi, ada gambarnya juga, jadi membantu siswa untuk memahami soal yang diberikan. Mungkin ada beberapa soal yang kalau kita temui cuma pertanyaannya aja gitu, tapi nggak disertai gambar. Oke, jadi ini cukup jelas. Kemudian kalau dilihat satu soal yang ada di contoh, misalnya ini nanti ada pembahasan lebih lengkapnya. Nah, ini kan ada pertanyaan, ada gambar, kemudian ada pembahasan singkatnya. Jadi di setiap soal yang disediakan di sini ada pembahasan lengkap dan itu rinci. Jadi lebih ke intinya sehingga kalaupun dijelaskan ke siswa, mungkin yang masih belum paham bisa lebih paham lagi. Nah, ini kalau Bapak Ibu Guru nanti sudah punya akun premium, bisa mengakses soal, kemudian tadi bisa mengakses fitur rapor, bisa membuat RPP sendiri, dan sebagainya.
Nah, ini kalau dari akunnya Kejar Cita. Nah, di Kejar Cita sendiri, kita juga memfasilitasi Bapak Ibu guru nggak cuma lewat website ini saja, tapi juga ada lewat YouTube. Nah, di sini kalau di kanalnya Kejar Cita, Bapak Ibu bisa mengetikkan kata kunci di pencarian Kejar Cita, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada banyak video yang disediakan untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu video yang lumayan banyak nih peminatnya atau penontonnya ada video Timun Mas. Nah, ini mungkin saya putar singkatnya. Nah, ini narasinya cukup jelas, kemudian ada animasi juga. Selanjutnya juga kalau sejauh ini video Timun Mas sudah diakses 3 juta views. Jadi lumayan banyak sih. Kebanyakan juga dari guru-guru, kemudian siswa itu belajar dari sini. Nah, seperti dilihat, ini juga ada subtitlenya dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti tinggal disetting aja, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalau kita di sekolah kan sekarang juga ada wacana tentang inklusi nih. Mungkin kalau ada anak didiknya yang agak punya hambatan dalam hal pendengaran, ini bisa digunakan untuk mendukung literasi mereka. Jadi mereka bisa membaca, mereka bisa melihat secara langsung kayak gini. Mereka juga bisa belajar bahasa Inggris, tatanannya seperti apa. Jadi dalam satu video pembelajaran, mereka bisa belajar banyak hal atau mata pelajaran yang saling berkaitan. Oke, nanti Bapak Ibu mungkin bisa langsung cek ke kanalnya Kejar Cita, bisa langsung subscribe, karena biasanya tiap minggu dari Kejar Cita juga rutin untuk mengunggah video-video terbaru. Ada juga penerapan dari penguatan profil pelajar Pancasila di Kejar Cita. Jadi nanti mungkin bisa dilihat sebagai contoh untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selain akun YouTube tadi atau kanalnya YouTube, kita juga memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk bisa mengakses blognya Kejar Cita ini secara gratis. Di sini nanti ada info-info terbaru, salah satunya hari ini kan ada webinar. Jadi biasanya setiap ada event, kami posting di blognya Kejar Cita. Kemudian ada beberapa artikel juga yang disediakan. Kayak salah satu contohnya pentingnya pelatihan pembelajaran digital, kemudian hal yang mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia, dan mungkin untuk isu terbaru tadi yang disampaikan Bu Amalia, ada computational thinking nanti juga akan diunggah di blognya Kejar Cita. Kalau untuk dasarnya sendiri kan computational thinking memang untuk mata pelajaran science, matematika, dan juga bahasa. Nah, nanti mungkin akan dicontohkan untuk integrasi computational thinking di mata pelajaran tersebut nanti bagaimana, tinggal dikembangkan Bapak Ibu guru gitu. Mungkin itu aja sih Kak Ima. Boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Insani. Itu tadi penjelasan dari Kak Insani tentang akun premium Kejar Cita. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan akun ini kalau memenangkan giveaway nanti, akses premiumnya terbuka. Jadi bisa mengakses semua ribuan soal yang ada di situ, bisa menggunakan RPP-nya, bisa juga memodifikasi RPP-nya, memodifikasi soal, membagikan soal. Jadi semuanya itu istilahnya Kejar Cita di situ itu LMS yang bisa digunakan nantinya ya. Nah, saat ini untuk kuis kita nanti memanggil Bu Amalia kembali untuk memberikan pertanyaan dan juga menganalisa jawaban-jawaban nih dari Bapak Ibu guru kita semuanya. Peraturan kuis sudah saya tulis di kolom komentar ya, di kolom chat, bahwa untuk cari tahu siapa yang cepat dan benar, jawaban harus ditulis di kolom chat. Dan untuk kuis ini saya alihkan kepada Kak Jihan. Silakan Kak Jihan. Oke,
Terima kasih Kak Ima untuk kesempatannya. Selanjutnya kita ada sesi kuis. Jadi nanti pertanyaannya akan saya bacakan ya. Untuk pertanyaan yang pertama ada tentang apakah itu computational thinking. Nah, untuk jawabannya bisa dijawab di kolom komentar. Yuk, Bapak Ibu guru, pertanyaannya apa itu computational thinking? Ada yang bisa menjawab nih? Nanti biar dapat hadiah akun premium dari kejarcita.id. Computational thinking adalah Jawabannya bisa diketikkan ya. Nah, ini yang pertama ada jawabannya Bu Aprilia, Bu Ayu Aprilia. Metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Tantangan bebas menyajikan soal-soal yang mendorong siswa. Nah, ini benar nih jawabannya Bu Ayu nih untuk soal pertama. Boleh dilanjutkan, Kak Jihan? Mungkin nanti Bu Stefani bisa jawab untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu. Semoga beruntung. Oke, untuk pertanyaan kedua, sebutkan 4 tahap utama dari computational thinking. Nah, yuk pertanyaan kedua. Boleh untuk Bapak Ibu guru yang tadi belum sempat jawab. Bu Ayu Aprilia udah jawab nih, tadi udah dapat ya akun premiumnya. Mungkin ganti ke Bapak Ibu guru lain. Komponen dari computational thinking ada apa aja? Saya spill ya, ada 4. Komponennya ada 4. Yuk, ada yang bisa, Bapak Ibu guru, silakan. Bu Ayu semangat banget nih ya. Oke, ada Bu Stefani, ada algoritma, decomposition. Kurang 2 nih, Bu. Apalagi? Oke, nih Pak Rizky jawab ada 4 nih, decomposition, pattern recognition, abstraksi, sama algoritma. Nah, mungkin paling deket jawabannya Pak Rizky ya, paling lengkap ya. Oke. Boleh dilanjut nih, berarti pemenang untuk hadiah keduanya didapatkan oleh Pak Rizky. Oke, Pak Roni agak ini ya, terlambat nih, kurang cepet nih jawabnya. Ayo semangat di pertanyaan ketiga, silakan Kak Jihan. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir. Bisakah untuk menceritakan sedikit tentang pembelajaran computational thinking yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Boleh diceritakan di kolom komentar ya. Yuk, pertanyaan ketiga dan terakhir nih, kesempatan buat Bapak Ibu guru cepet-cepetan yuk. Ceritakan nih pembelajaran computational thinking yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu guru selama pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira sudah ngapain aja nih selama mengintegrasikan computational thinking? Bu Stefani atau Pak Roni mungkin nih mau jawab? Oke, kita lihat nih ya jawaban pertama yang masuk dari siapa. Oke, Bu, dari Bu Stefani nih, saya pernah melakukannya, lumayan seru mengulik pendapat para murid, memang perlu diterapkan sejak dini. Nah, mungkin untuk jawaban ketiga, hadiahnya dimenangkan oleh Bu Stefani ya. Selamat Bu Stefani, akhirnya dapat juga. Oke, silakan dilanjutkan Kak Jihan. Oke, jadi kita udah mendapatkan 3 pemenangnya. Yang pertama ada Ibu Ayu Aprilia, yang kedua ada Pak Rizky, dan yang ketiga ada Ibu Stefani.
Mungkin selanjutnya ke sesi dokumentasi ya Kak Insani. Iya Kak, boleh. Ibu Amalianya mungkin mau menutup atau menambahkan sesuatu, Bu? Menyampaikan sesuatu. Mungkin belum ya, bisa dokumentasi dulu, nanti setelah ini boleh dikasih closing statement dari Bu Amalia. Oke, silakan Kak Jihan. Oke, sekarang adalah sesi dokumentasi untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman yang ada di sini. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, boleh dinyalain kameranya. Oke, sebentar kita tunggu ya. Oke, kita mulai untuk slide pertama dulu ya. Oke, slide 1, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi slide 1, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide 2. Kita mulai ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Jihan. Oke, baik Bu Amalia. Apakah masih ada di tempat Bu Amalia? Oh ya, untuk yang lain jangan lupa untuk mengisi link evaluasi nantinya ya. Link evaluasi akan dibagikan di kolom bagikan di kolom chat. Silakan bagi yang belum mengisi silakan dibagi. Untuk Bu Amalia, Assalamualaikum Bu Amalia mana ya? Apakah sudah hilang? Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya Bu Amalia sudah sudah disibukkan kembali oleh aktivitas. Oh iya, sudah disibukkan kembali oleh aktivitas pemberkasannya. Baik, terima kasih untuk Bu Amalia untuk materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Kami mendapatkan banyak insight dan banyak inspirasi untuk menerapkan Siti. Dan untuk Bapak Ibu guru Cita yang tidak sempat menghadiri webinar ini nanti akan diupload di YouTube. Bisa dilihat-lihat lagi di sana materi dari Ibu Amalia. Jadi mungkin yang tadi terlewat atau sempat koneksinya buruk, itu nanti bisa dilihat lagi di YouTube Kejar Cita. Semua webinar dan semua event yang live streaming ada di sana ya. Ini tadi hari ini tidak bisa streaming, tapi sudah di-recording dan ada di kanal YouTube Kejar Cita. Di sana semua event selama beberapa tahun ini, selama beberapa bulan ini ada. Oke, baik kalau begitu silakan untuk mengisi link evaluasi dan saya ingatkan ada event nanti malam di Telegram, di Teletalk ada diskusi di Telegram yang menerapkan kegiatan pembelajaran nanti saya share lagi. Saya lupa topiknya, pokoknya nanti malam ada jam 7 sampai jam 8. Terus ada FB Talk juga untuk FB Talk hari Kamis tanggal 31 tentang PJBL sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang sekarang ini juga rame di kurikulum Merdeka adalah PJBL. Jadi PJBL itu digaungkan sebagai materi pokok di kurikulum Merdeka. Jadi kita harus siap-siap mulai dari sekarang nih kita mengambil banyak inspirasi dari PJBL dan kita insya Allah mengadakan banyak sekali pelatihan atau inspirasi atau ide-ide nanti tentang PJBL di event-event Kejar Cita lainnya. Baik, saya Ima undur diri. Maafkan saya sedang ada di keramaian. Ada sesuatu yang mendadak.
Oke, baik. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kita semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti event-event lainnya dan ketemu lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah mengisi link evaluasi boleh leave. Dan kalau yang belum, saya beri waktu 5 menit sebelum saya tutup Zoom ini. Silakan diisi link evaluasinya.